Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil proposal tugas besar PTP atau pengantar teori peluang berdasarkan penelitian distribusi uniform. Sebelumnya, kami memperkenalkan diri. Nama saya Kanjeng Dimas Cahyoelina, kemudian teman saya dan Faindra Hinandra Putra. Untuk sebagai pendahuluan akan dijelaskan oleh Farindra Hendra Putra. Silakan. Baik, terima kasih untuk pendahuluan. Masuk ke latar belakang. Dalam mata kuliah teori peluang maupun statistika, distribusi uniform merupakan model yang penting untuk menganalisis kejadian acak di mana setiap nilai dalam rentang tertentu memiliki peluang yang sama untuk muncul. Distribusi ini memiliki peran yang signifikan dalam berbagai konteks, baik di bidang ilmu pengetahuan, bisnis, maupun kehidupan sehari-hari. Pemilihan distribusi uniform sebagai fokus makalah ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami dan mengaplikasikan konsep probabilitas yang merata pada situasi problem solving. Distribusi ini memberikan kerangka yang kuat untuk memodelkan kejadian acak yang memiliki karakteristik seragam. Untuk perumusan masalah atau problem yang ditentukan yaitu waktu yang dihabiskan mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhir mata kuliah teori peluang dengan distribusi uniform pada interval 4 sampai 12 jam dengan menentukan A. 1. Parameter kejadian tersebut serta min dan simpangan bakunya. Yang B. Peluang total waktu pengerjaan tugas berada di antara 7 dan 11 jam. C. Peluang seorang mahasiswa mengerjakan tugas paling lama 7 jam. D. Peluang waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas lebih dari 10 jam. E. Peluang waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas kurang dari 360 menit. F. 65% total waktu terlama pengerjaan tugas di rentang tersebut. Terus yang terakhir G, 50% total waktu tercepat pengerjaan tugas di rentang tersebut. Tujuan dari makalah ini yaitu untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang distribusi uniform dan menggambarkan penerapannya dalam problem solving. Beberapa tujuan khusus meliputi yang pertama yaitu memahami konsep distribusi uniform dengan menyajikan konsep dasar distribusi uniform baik dalam bentuk diskrit maupun kontinu, mengeksplorasi rumus probabilitas dan karakteristik distribusi ini. Yang kedua yaitu penerapan dalam konteks nyata dengan mengidentifikasi situasi-situasi nyata di mana distribusi uniform dapat diterapkan dengan menunjukkan bagaimana distribusi ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah spesifik. Yang ketiga yaitu analisis problem solving dengan menyajikan contoh-contoh kasus problem solving yang melibatkan distribusi uniform, menganalisis langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah menggunakan distribusi ini. Masuk ke bab kedua, distribusi uniform. Definisi distribusi uniform adalah suatu distribusi probabilitas di mana setiap nilai dalam suatu rentang memiliki probabilitas yang sama untuk muncul. Dalam konteks ini, uniform merujuk pada keseragaman atau kesamaan peluang di antara nilai-nilai yang mungkin. Terdapat dua jenis distribusi uniform utama, yaitu distribusi uniform diskrit dan uniform kontinu. Distribusi uniform diskrit sendiri yaitu merupakan distribusi uniform sendiri digunakan ketika variabel acak yang diukur menghasilkan nilai-nilai terpisah dan setiap nilai dalam himpunan nilai mungkin memiliki probabilitas yang sama. Sebagai contoh yaitu pelemparan dadu adalah contoh klasik dari distribusi uniform diskrit, di mana setiap angka dari 1 hingga 6 memiliki probabilitas yang sama untuk muncul. Yang kedua yaitu distribusi uniform kontinu yang digunakan ketika variabel acak yang diukur menghasilkan nilai dalam rentang kontinu dan setiap nilai dalam rentang tersebut memiliki probabilitas yang sama. Sebagai contoh yaitu jika kita memilih angka acak antara 0 dan 1 dan semua nilai dalam rentang ini memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih, maka ini adalah contoh distribusi uniform kontinu. Jadi, tipe kejadian berdistribusi uniform yaitu peubah acak X berdistribusi uniform menyatakan nilai yang muncul dalam interval tertentu. Peluang kemunculan X dalam interval tersebut adalah sama. Baik, untuk rumus distribusi uniform, yang pertama adalah fungsi peluangnya. Perlu diingatkan, X pada distribusi uniform berkaitan erat dengan interval atau selang yang dimaksud terdiri dari batas A dan batas bawah yaitu B. Fungsi peluang distribusi uniform antara lain adalah fungsi peluang 1 per B minus A untuk A kurang dari X kurang dari B. Kemudian untuk nol lainnya.
Poba acak X mengikuti distribusi uniform ditulis sebagai X yaitu uniform AB atau AB. Untuk rumus fungsi distribusi FK sama dengan P P dalam kurung X kurang dari sama dengan K, atau bisa disebut batas atas Fx dx. Kemudian kita juga bisa mencari fungsi distribusinya yaitu X dari batas bawahnya yaitu A sampai batas atasnya yaitu X dengan 1 per B minus A dx. Kemudian kita bisa sederhanakan 1 per B min A-nya ditaruh ke depan, kemudian batas bawah A dan batas atasnya X, kemudian dx. Alhasil kita mendapatkan 1 min B 1 per B min A X dengan batas atasnya X dan batas bawahnya A. Atau bisa kita menggunakan rumus lain yaitu X min A per B min A untuk mencari fungsi distribusinya. Kemudian untuk rumus ekspektasi uniform, misalkan dengan X uniform AB, ingatlah kembali ekspektasi pada PAK. Hal ini bisa kita tentukan menggunakan cara EX seperti yang saya tunjuk ini. Hal ini bisa kita tentukan untuk yang paling mudah saja. Bisa kita sederhanakan sampai menjadi B plus A per 2. Hal ini untuk mencari ekspektasi yang lebih mudah, kita bisa menggunakan rumus B plus A min 2. Menggunakan rumus yang di samping apabila terdapat soal yang menanyakan ekspektasi atau rata-rata distribusi uniform. Untuk catatan, EX atau mencari rata-rata ekspektasi juga bisa ditulis dengan lambang atau simbol yang ada pada gambar. Kemudian untuk mencari variansi dari distribusi uniform, misalkan X uniform AB, kita bisa menyederhanakan dari rumus variannya X kuadrat dikurangi X kuadrat, kemudian dikuadratkan sampai kita mendapatkan hasil yang paling sederhana. Hasil paling sederhana sama seperti ekspektasi atau rata-ratanya. Kita bisa menghitung rumus varian dari distribusi unit dengan cara B min A kemudian dikuadratkan per 12. Hal ini juga jika menggunakan cara tersebut adalah cara yang paling mudah. Untuk catatan, varian X bisa juga ditulis sebagai ini, sebagai simbol yang saya tunjuk. Simpangan baku atau standard deviation juga bisa dilihat simbolnya seperti yang saya tunjuk juga. Untuk bab 3 atau bab problem solving akan dijelaskan singkat oleh teman saya yaitu Raif Ramdhani. Yang pertama dari bab 3 adalah soal permasalahan atau problem. Waktu yang dihabiskan mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhir mata kuliah teori peluang berdistribusi uniform pada interval 4-12 jam akan menentukan A. Parameter kejadian tersebut serta mean dan simpangan bakunya. Lalu B. Peluang total waktu pengerjaan tugas berada di antara 7 dan 11 jam. C. Peluang seorang mahasiswa mengerjakan tugas paling lama 7 jam. D. Peluang waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas lebih dari 10 jam. E. Peluang waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas kurang dari 360 menit. F. 65% total waktu terlama pengerjaan tugas di rentan tersebut. Dan G. 50% total waktu tercapai pengerjaan tugas di rentang tersebut. Untuk yang kedua, definisi permasalahan. Seorang mahasiswa sedang mengerjakan tugas akhir untuk mata kuliah teori peluang. Total waktu yang dihabiskan mahasiswa untuk mengerjakan tugas akhir tersebut dinyatakan sebagai variabel acak X yang mengikuti distribusi uniform dalam rentang waktu 4 hingga 12 jam. Mari kita tentukan definisi permasalahannya dengan lebih rinci, yaitu 1. Variabel acak dan distribusi. Untuk variabel acak X mewakili total waktu yang dihabiskan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir teori peluang.
Lalu distribusi waktu X bersifat uniform dalam rentang 4 sampai 12 jam karena setiap nilai dalam interval tersebut memiliki probabilitas yang sama untuk muncul. Untuk kedua, rentan waktu. Mahasiswa dapat menghabiskan waktu 4 hingga 12 jam untuk menyelesaikan tugas akhir. Probabilitas yang ketiga, probabilitas sama. Probabilitas untuk menghabiskan waktu X jam di mana X berada dalam rentang 4 sampai 12 jam adalah sama untuk setiap nilai dalam rentang tersebut. Untuk yang keempat, fungsi kepadatan probabilitas atau distribusi kontinu. Fungsi kepadatan probabilitas untuk distribusi uniform kontinu dapat dinyatakan sebagai Fx sama dengan 1 per B min A, di mana A adalah batas rentan 4 jam dan B adalah batas rentan 12 jam. Lalu yang ketiga adalah definisi perubahan acak. Dalam konteks ini, perubahan acak X dapat didefinisikan sebagai total waktu yang dihabiskan oleh mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhir untuk mata kuliah teori peluang. Rentang nilai X sendiri terletak antara 4 hingga 12 jam dengan probabilitas distribusi yang rata. Jadi X adalah variabel acak kontinu yang dapat mengambil nilai dengan interval tersebut dengan probabilitas yang sama untuk setiap nilai dalam interval tersebut. Untuk yang keempat, definisi parameternya. Dalam konteks distribusi uniform pada total waktu yang dihabiskan mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhir mata kuliah teori peluang, terdapat dua parameter utama yang diperlukan, yaitu satu, parameter A. Parameter A merujuk pada batas bawah rentan waktu yang mungkin dihabiskan oleh mahasiswa. Dalam hal ini A dikurangi 4 jam. Lalu untuk yang kedua, parameter B. Parameter B merujuk pada batas atas rentang waktu yang mungkin dihabiskan oleh mahasiswa. Dalam hal ini B sama dengan 12 jam. Untuk interpretasi parameter, nilai A dan B menentukan interval waktu di mana mahasiswa dapat menghabiskan waktu menyelesaikan tugas akhir. Lalu distribusi uniform pada interval A hingga B memastikan bahwa setiap nilai dalam rentang tersebut memiliki probabilitas yang sama untuk muncul. Dengan demikian, parameter distribusi uniform pada permasalahan ini dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu distribusi uniform A sama dengan 4, B sama dengan 12, atau X uni 4, 12, atau XU 4, 12. Dengan ini telah terjawab soal A untuk menanyakan parameter kejadian tersebut. Kemudian hitung nilai peluang dari peristiwa yang sudah ditetapkan, yaitu X sama dengan total waktu yang dihabiskan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir teori peluang, atau bisa disebut seperti yang disebutkan teman saya, yaitu X uni 4 sampai 12. Kemudian fungsi peluangnya bisa kita tentukan sebagai berikut, yaitu dengan cara 1 per B min A sama dengan 1 per 12 min 4 bisa kita temukan yaitu 1 per 8 untuk 4 sampai 12. Kemudian 0 untuk lainnya. Jawaban problem solving yaitu yang B, yaitu peluang total waktu pengerjaan tugas berada di antara 7 dan 11 jam. Dari soal di atas bisa kita sebutkan sebagai P 7 sampai dengan 11. Cara menghitung fungsi distribusi bisa menggunakan dua macam. Bisa menggunakan cara pertama dan juga cara kedua. Yang paling mudah kita gunakan cara kedua, yaitu seperti di bawah. Px kurang dari 11 dikurangi Px, karena awalnya dia itu lebih besar dari X. Untuk kontinu, kita ubah menjadi kurang dari sama dengan 7. Kemudian Px, karena juga ini kontinu, kurang dari bisa kita ubah menjadi kurang dari sama dengan, karena di kontinu kurang dari sama dengan atau tidak sama dengan, kurang dari sama dengan atau kurang dari itu sama saja. Kemudian dikurangi untuk peluang X kurang dari 11 dikurangi P X kurang dari sama dengan 7. Kemudian dari
peluang tersebut kita cari untuk fungsi distribusinya, fungsi distribusi dari 11 dan 7. Dengan cara pertama. Dengan cara pertama yaitu dengan cara yang kedua yaitu X min A per B min A, yaitu 11 min 4 per 12 min 4 dikurangi dengan 7 min 4 per 12 min 4. Kemudian dari hasil pengurangan tersebut ditemukanlah 7 per 8 dikurangi 3 per 8. Alhasil kita menemukan hasilnya setengah atau 0,5. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, peluang seorang mahasiswa mengerjakan tugas paling lama 7 jam. Dari soal di atas bisa kita sebutkan sebagai P X kurang dari sama dengan 7. Kita gunakan cara pertama untuk mencari distribusinya, atau cara seperti ini. Untuk batas bawah, kita gunakan 4. Untuk batas atasnya, kita gunakan X-nya. Lalu 1B, 1 per B min A, diisi dengan tadi 1 per 8, 1 per 8 dx. Kemudian kita hitung turun anti turunannya 1 per 8 X dengan batas atasnya itu 7, batas bawahnya itu 8. Akhirnya ditemukanlah 3 per 8 atau bisa disebut 0,375. Atau kita bisa menggunakan rumus kedua yaitu X min A per B min A atau 7 min 4 per 12 min 4. Alhasil jawabannya sama, 3 per 8 atau 0,375. Hasilnya juga tetap sama. Untuk soal berikutnya adalah peluang waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas lebih dari 11 jam. Dari soal di atas bisa kita sebutkan sebagai Px lebih besar dari 10. Karena ini kontinu, kita ubah dulu menjadi Px kurang dari sama dengan 10. Dan ini kita kurangkan dengan 1. 1 dikurangi peluang X kurang dari 10. Peluang dari 10 kita bisa definisikan sebagai 1 dikurang dari F dari 10. Setelah itu F10 ini adalah fungsi distribusi. Kita gunakan cara yang kedua atau X minus X kurang dari dikurangi A per B dikurangi A, atau 10 dikurangi 4 per 12 dikurangi 4. Alhasil kita menemukan 1 dikurangi 3 per 4. 3 per 4 ini bisa kita sebutkan 0,75 atau 1 dikurangi 0,75 hasilnya adalah 0,25. Kemudian untuk soal berikutnya adalah peluang waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas kurang dari 360 menit. Untuk mengerjakannya kita konversi dari jam ke menit, yaitu yang batas bawahnya itu adalah 4 dikali 60, alhasil jadi 240 menit. Kemudian yang B12 dikali 60 jadinya 720 menit. Kemudian dari soal di atas bisa kita sebutkan sebagai X kurang dari 360. Hal ini kita juga bisa menghitungnya dengan langsung saja ini dengan fungsi distribusi dari 360 menggunakan cara yang kedua. Alhasil kita bisa menemukannya yaitu 360 dikurangi 240 per 720 dikurangi 240 sampai kita menghasilkan hasilnya adalah 1 per 4 atau 0,25. Hasilnya 0,25. Kemudian bisa kita hitung juga dengan cara lain, yaitu kita ubah dulu pertanyaannya yang awalnya 360 menit kita jadikan jadi jam atau 6 jam. Dari soal di atas kita juga bisa tentukan Px kurang dari 6. Kita tentukan juga
Px kurang dari sama dengan 6 karena ini kontinu. Kurang dari atau kurang dari sama dengan itu sama saja. Kemudian ini fungsi distribusinya 6. Fungsi distribusinya 6 kita menggunakan cara kedua, yaitu X dikurangi A per 12 per B atau 12 dikurangi A. Alhasil kita mendapatkan hasilnya 1/4 atau 0,25, sama seperti cara yang pertama ini. Alurnya berbeda tapi alhasil jawabannya sama. Kemudian untuk yang F, 65% total waktu terlama pengerjaan tugas di rentan tersebut. Berarti dari soal di atas bisa kita sederhanakan sebagai Px kurang dari sama dengan K, yaitu 0,65. Kemudian fungsi distribusinya kita bisa tentukan dari K. Fungsi distribusinya kita sudah mengetahui, jawabannya adalah 0,65. Namun yang kita cari adalah K-nya sendiri. Apa yang dicari? Kita gunakan cara pertama, yaitu K min A per B min A sama dengan 0,65 sampai kita menemukan K dikurangi 4 sama dengan 5,2. Kemudian min 4 kita pindah ruas ke kanan. Alhasil K kita temukan yaitu 9,2 jam. Kemudian untuk soal yang G, 50% total waktu tercepat pengerjaan tugas di rentan tersebut. Berarti dari soal di atas bisa kita sederhanakan sebagai Px lebih besar sama dengan K. Ya, jadi 50 ini hasil dari Px lebih besar sama dengan K. Kemudian kita menggunakan rumus perhitungannya, yaitu yang awalnya lebih besar kita jadikan kurang dari dengan 1 dikurangi Px kurang dari K sama dengan 0,5. Karena kurang dari atau kurang dari sama dengan itu sama, kita jadikan kurang dari sama. Oke, setelah itu untuk peluangnya kita ubah saja menjadi fungsi distribusi jadi FK, atau 1 minus FK sama dengan 0,5. Setelah itu FK ini untuk fungsi distribusinya kita gunakan rumus tadi, yaitu K minus batas bawah 4 per 12 dikurangi 4. Alhasil kita temukan ini tadi 12 dikurangi 4, yaitu K dikurangi 4 per 8. Kemudian untuk untuk semuanya kita kalikan 8. Alhasil yang awalnya 1 jadi 8, ini 8-nya berkurang. Yang awalnya 0,5 dikali 8 jadi 4. Kemudian kurungnya kita keluarkan. Alhasil 8 dikurangi K ditambah 4 sama dengan 4. Kemudian untuk 4-nya kita pindahkan ke kanan. Alhasil kita dapatkan 8 dikurangi K sama dengan 0. Kemudian 8-nya juga kita pindah ke kanan. Alhasil min K dikurangi min 8. Dan sampai kita mendapatkan K yaitu 8 jam. Kemudian untuk soal berikutnya, hitung nilai mean dan variansi dari pembaca yang ditetapkan. Untuk menghitung mean atau rata-ratanya dengan menggunakan rumus seperti berikut, yaitu EX B ditambah A per 2. Kemudian kita tentukan dari batas atasnya yaitu 12 ditambah batas bawahnya yaitu A yaitu 4. Kemudian di per 2 kita temukan 16 per 2 yaitu 8. Alhasil kita menemukan mean atau rata-ratanya yaitu 8. Kemudian untuk menghitung variasi atau simpangan baku atau standard deviation dengan menggunakan rumus var X sama dengan B min A kita kuadratkan per 12. Kita gunakan cara ini, kita sederhanakan
sampai ditemukan 16/3. Alhasil kita temukan variannya yaitu 5,333. Dengan ditemukan mean dan variansi, maka kita sudah menjawab soal yang A, yaitu mencari nilai mean dan variansinya. Untuk penutup akan dijelaskan oleh teman saya Darai. Untuk bab terakhir atau penutup sendiri terdiri dari simpulan. Dalam makalah ini telah dianalisis dan dijelaskan distribusi uniform sebagai model probabilitas yang penting dalam konteks waktu yang dihabiskan oleh mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhir mata kuliah teori peluang. Distribusi uniform memberikan kerangka yang kuat untuk memodelkan kejadian acak di mana setiap nilai dalam rentang tertentu memiliki peluang yang sama untuk muncul. Lalu tujuan makalah ini mencakup pemahaman konsep distribusi uniform, eksplorasi rumus probabilitas, penerapan dalam konteks nyata, dan analisis problem solving. Konsep dasar distribusi uniform baik dalam bentuk distribusi maupun kontinu telah diuraikan dengan contoh-contoh, termasuk distribusi uniform diskrit pada pelemparan dadu dan distribusi uniform kontinu pada pemilihan angka acak. Analisis problem solving melibatkan identifikasi situasi nyata di mana distribusi uniform dapat diterapkan, menunjukkan bagaimana distribusi ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah spesifik dan menyajikan contoh-contoh kasus dalam konteks waktu pengerjaan tugas akhir. Permasalahan yang terperinci diuraikan dengan merinci dan terdefinisi pada permasalahan, perubahan acak, parameter, dan perhitungan peluang untuk berbagai kejadian yang ditetapkan. Hasil perhitungan peluang menghasilkan informasi yang berharga seperti peluang waktu tertentu dan persentase tertentu dalam distribusi. Selain itu, mean dan variansi dari distribusi waktu memberikan ukuran sentral dan dispersi, membantu memahami karakteristik distribusi lebih lanjut. Dengan demikian, makalah ini memberikan wawasan yang mendalam tentang distribusi uniform dan menunjukkan aplikasinya dalam situasi problem solving nyata. Pemahaman konsep ini dapat berguna dalam berbagai konteks termasuk perencanaan waktu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir. Sekian dari kami, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.